A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada para Iwan Villa yang masih setia di channel Farhan Farluk. Kali ini saya akan membawakan sebuah topik yang lagi viral, bagaimana ketika Ustadz Abdul Somad ditolak masuk ke negara Singapura. Saya tidak mencampuri urusan-urusan yang berbau administratif, tapi saya mencoba untuk mengkomparasikan secara adil bagaimana Ustadz Abdul Somad diperlakukan dan para koruptor yang diperlakukan di Singapura. Seperti kita ketahui bagaimana ketika kasus Harun Masiku merugikan negara yang begitu besar, dan 2 hari sebelum OTT dia melarikan diri ke Singapura dan diterima dengan baik. Tidak ada upaya untuk mencegah dari pemerintahan Singapura terhadap Harun Masiku. Apakah sudah dikirim red notice kepada pemerintahan Singapura atau belum, saya tidak mau mencampuri itu. Tetapi yang nyata terbukti Harun Masiku masuk ke Singapura, wilayah Singapura 2 hari sebelum OTT, dan sampai saat ini dia masih belum tertangkap. Menurut berita yang dimuat di dalam harian Kompas, bahwa Singapura termasuk negara tujuan favorit para koruptor untuk menyimpan kekayaannya di sana. Kalau kita lihat kejahatan, impact kejahatan yang dilakukan oleh para koruptor ini yang begitu luar biasa merugikan masyarakat Indonesia, masyarakat kecil Indonesia, mereka mengkorupsi. Para bandit-bandit ini bisa dengan tenang memasuki wilayah Singapura. Karena apa? Mereka menanamkan uangnya, menyimpan uangnya di Singapura. Bukankah ini adalah penjahat sebenarnya? Bukankah ini adalah kriminalitas sebenarnya? Bukankah ini penjahat bajingan sebenarnya? Kenapa ini tidak dikeluarkan? Kenapa ini tidak diviralkan? Kenapa Ustadz Abdul Somad yang niatnya ke sana hanya libur, tidak punya catatan kejahatan sama sekali? Tuduhan hanya bersifat subjektif, yaitu dikatakan radikal. Sedangkan tuduhan adalah sebuah pandangan negatif yang bersifat subjektif. Tidak ada secara hukum formal pengadilan pernah menyatakan bahwa Ustadz Abdul Somad pernah melakukan kejahatan yang bersifat ekstremis maupun radikal. Jadi hal ini sangat timpang rasa keadilannya. Bagaimana masyarakat Indonesia saat ini rame-rame, ya, terutama dari agama sebelah, rame-rame menyerang Ustadz Abdul Somad. Mengapa mereka tidak menyerang para koruptor yang melarikan diri ke Singapura? Mereka tidak pernah mempunyai empati terhadap kerugian-kerugian yang menimbulkan banyak penderitaan di masyarakat kecil. Kenapa mereka tidak bersuara untuk hal itu? Kenapa mereka tidak menyerang Singapura ketika Harun Masiku dilindungi di Singapura dan bisa aman memasuki negara Singapura, wilayah Singapura? Ini para Iwan Villa yang harus kita jadikan renungan. Betapa mereka, Singapura sebagai negara yang Muslim adalah minoritas, kebijakan-kebijakannya begitu sangat tendensius. Pasti mereka sudah memikirkan apa dampak atau impactnya dengan melarang Ustadz Abdul Somad memasuki wilayah Singapura. Kita berbicara kemanusiaan saja. Ustadz Abdul Somad membuat sebuah klarifikasi ketika beliau memasuki bandara dan diperiksa di dalam ruangan yang kecil, dipisahkan dengan anak kecil, balita. Bayangkan, dibiarkan di situ berjam-jam tanpa ada kejelasan. Dan beliau ini hanya libur loh ke sana, liburan di sana. Tidak membuat sebuah acara dakwah atau menyebarkan paham-paham yang dituduhkan oleh mereka. Ustadz Abdul Somad hanya berlibur memasuki wilayah Singapura dan diperlakukan seperti itu. Kenapa mereka tidak memperlakukan hal yang sama terhadap para bandit-bandit koruptor yang memasuki wilayah negara mereka, yang menyimpan kekayaan koruptor yang mereka pasti tahu hasil korupsi di Indonesia disimpan ke sana? Apakah karena ini ada perlindungan khusus dari orang-orang kuat? Ini para Iwan Villa, negara sekecil itu berani memperlakukan negara Indonesia seperti itu. Ini adalah sebuah pelecehan menurut saya. Ini adalah sebuah pelecehan kedaulatan. Kompas memuat bahwa bukan hanya Harun Masiku yang melarikan diri ke Singapura. Di sana juga ada koruptor Bambang Sutrisno, Adrian Kiki Aryawan, Muhammad Nazarudin, Nunun Nurbaiti, Hartawan Alwi, dan masih banyak lagi para koruptor-koruptor lain. Bahkan koruptor-koruptor BLBI menaruh hasil korupsi kekayaannya mereka di sana. Coba keadilan seperti apa? Ini yang para Iwan Villa harus kita
kritisi, harus kita mempunyai pandangan perspektif yang jangan pernah mau disetir oleh media-media. Jangan mau disetir oleh pandangan-pandangan dari mereka-mereka yang memang membenci Islam. Ustadz Abdul Somad jelas adalah sebagai figur yang dihormati oleh muslim di Indonesia. Itu pasti mereka paham Singapura. Dengan melakukan hal itu, dengan melakukan pencegahan terhadap Ustadz Abdul Somad dilarang untuk masuk ke Singapura, mereka tahu impactnya seperti apa. Mereka tahu, dan ini seperti memancing di air keruh. Kondisi toleransi di Indonesia oleh sikap Singapura ini bisa menjadi sebuah kalau menurut teori saya, ini adalah sebuah pancingan untuk membuat sebuah reaksi, melihat reaksi apa yang akan ditimbulkan oleh pengikut-pengikut Ustadz Abdul Somad ini. Negara jiran kita ini, Singapura, negara yang dengan wilayah kecil ini memang selalu memantik-mantik ya, selalu memancing-mancing. Sebagai contoh, ketika mereka melakukan reklamasi di wilayahnya, mereka secara diam-diam mengimpor pasir secara sembunyi-sembunyi, bahkan secara gelap dari perairan di Kepulauan Riau. Beritanya sudah banyak yang menyebar itu untuk mereklamasi, mencuri pasir secara gelap kepada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang harus kita desak untuk pemerintah bersikap tegas terhadap negara ini. Bukan hanya karena sosok Ustadz Abdul Somad, tetapi ini adalah sebagai sebuah kedaulatan negara. Bagaimana mereka melindungi para koruptor-koruptor itu? Bagaimana mereka mengambil keuntungan dari koruptor-koruptor itu, mengambil uang rakyat dan disimpan di bank mereka. Di bank mereka memberi kesejahteraan buat pemerintahan mereka sendiri. Sedangkan rakyat Indonesia dari uang yang dikoruptor itu menjadi semakin menderita. Ya, kembali kepada kasus Harun Masiku. Padahal Harun Masiku 2 hari sebelumnya, kejadian ini 2 hari sebelumnya dia langsung melarikan diri ke Singapura. Padahal 2 hari sebelum OTT. Selain yang dimuat di Kompas, juga ada yang dimuat di CNN, yang koruptor-koruptor besar melarikan diri. Sebagai contoh, Joko Chandra melarikan diri di Singapura dan menyimpan uang hasil korupsinya di bank Singapura. Juga Samsul Nur Salim dan Ici Nur Salim yang melarikan diri ke Singapura. Ini yang sangat tidak menyakiti perasaan kita. Bagaimana mereka melindungi para koruptor, sedangkan seorang Ustadz Abdul Somad yang cuma liburan memasuki wilayahnya ditolak untuk masuk dan memperlakukan secara tidak manusiawi, sedangkan dia beliau membawa bayinya, membawa balita. Dia melakukan itu untuk liburan, bukan untuk menyebarkan ajaran-ajaran radikalisme, bukan untuk menyebarkan paham-paham ekstrim, bukan untuk berdakwah di sana. Dia hanya liburan. Dan bagaimana kita lihat para channel-channel OTEN ini menggoreng di dunia debat lintas agama, bagaimana channel-channel OTEN menggoreng. Mereka memaki, menghujat Ustadz Abdul Somad sedemikian kejam. Tetapi mana hujatan mereka kepada para koruptor yang melarikan diri ke Singapura? Tidak ada mereka. Karena mereka memang kebenciannya terhadap Islam, memang semua yang berbau Islam pasti mereka akan hujat. Semua yang berbau Islam mereka pasti akan benci. Itulah sebenarnya mereka. Saya berharap pemerintah Indonesia melalui kedutaan besarnya di Singapura bisa memberikan sebuah klarifikasi dan menimbulkan lagi atau membangkitkan lagi kedaulatan negara, kewibawaan negara, bukan hanya karena satu sosok beliau Ustadz Abdul Somad, tetapi ini akan menjadi sebuah presiden buruk nanti ke depannya jika Singapura terus melakukan hal seperti ini. Ini masalah harga diri. Bayangkan ketika satu orang warga negara yang diperlakukan secara tidak adil di luar negeri, Amerika bisa melakukan sebuah peperangan. Contoh, ketika terjadi peperangan dengan Iran, ya, pernah menyerang Iran, itu karena duta besarnya dikepung oleh demonstran saat itu. Nah, karena harga diri sebuah bangsa itu diwakili oleh warga negara yang sedang di luar negeri dan diperlakukan tidak adil. Jika tidak ada reaksi dari negara tersebut, berarti negara tersebut harga dirinya jatuh di negara yang memperlakukan tidak adil rakyatnya. Itu kenapa ketika terjadi hal-hal seperti ini, pemerintah wajib untuk mengambil sikap tegas. Bukan karena sosok beliau seorang Ustadz Abdul Somad, tetapi presiden kedepannya ini akan menjadi sebuah presiden yang buruk jika pemerintah abai terhadap hal seperti ini.
Oke, para Ikhwan Fillah, itu saja yang mau saya bahas tentang Ustadz Abdul Somad. Semoga Ustadz Abdul Somad selalu diberi kesabaran, selalu diberi keberkahan, dan kita sebagai umat Islam, ya, sebagai umat Islam, kita terus bersabar, kita terus mencoba untuk berdoa yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan terhadap orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Selalu Allah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Karena sesungguhnya nikmat terbesar di dalam hidup ini adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Demikian para Ikhwan Fillah, kajian singkat saya. Semoga apa yang saya bawakan ada nilai-nilai positifnya. Jika ada kata-kata saya yang membuat kurang nyaman, atau kata-kata saya membuat tidak enak di hati saudara Ikhwan Fillah semuanya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Itu semua karena kedoifan, karena kefakiran ilmu saya. Tapi jika ada manfaat, itu semua bukan berasal dari saya, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian para Ikhwan Fillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.